Halo sahabat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang menentukan nilai delta H dengan kalorimeter. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, salah satu cara untuk menentukan nilai perubahan entalpi atau delta H adalah dengan kalorimeter. Nah, jadi di sini kita akan membahas penentuan delta H dengan kalorimeter. Biasanya dalam kalorimeter ini kita menentukannya adalah dengan suatu percobaan, ya, dengan suatu percobaan. Nah, percobaan ini nantinya adalah zat-zat kimia yang ada itu nantinya dimasukkan ke dalam suatu alat yang disebut sebagai kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat kalorimeter itu adalah alat untuk menentukan kalor reaksi. Ya, jadi kalorimeter adalah alat untuk menentukan kalor reaksi. Di mana dalam kalorimeter ini nanti di dalam sana sistem yang ada dalam kalorimeter itu adalah jenis sistem yang terisolasi. Jadi jenis sistem dalam percobaan menggunakan kalorimeter ini adalah sistem yang terisolasi. Sistem terisolasi. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai sistem yang terisolasi? Yaitu sistemnya tidak ada perubahan kalor yang terjadi dan juga tidak ada perubahan jumlah materi yang terjadi ya. Jadi, tidak ada perubahan kalor, dan tidak ada perubahan jumlah materi. Perubahan jumlah materinya ya. Jadi ini benar-benar sistem yang kedap ya sobat ya. Nah, di sini tidak ada perubahan kalor artinya tidak ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar dari si kalorimeter ini ya. Artinya kalor dari sistem, oke, kita bisa tuliskan kalor dari sistemnya adalah itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada kalor yang masuk dan keluar di dalam sistem ini. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam sistem itu nanti kalor yang terlibat itu ada kalor apa aja. Jadi kalor sistemnya itu kan tadi sudah saya katakan bahwa sama dengan 0. Kalor sistem sama dengan 0. Artinya tidak ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar di dalam sistem ini. Nah, di dalam sistem kalorimeter, itu nanti yang terdapat di dalam sistem itu yang terjadi adalah ada kalor larutan. Ya, saya tulis ya. Jadi ini nanti terdiri dari, pertama adalah kalor reaksinya dulu. Kalor reaksi, karena nanti ada terjadi reaksi di dalam kalorimeter. Kemudian ada kalor larutan. Nah, kalor larutan, di mana larutan ini nanti bisa juga air gitu ya, yang mengalami kenaikan atau penurunan suhu. Nah, kemudian dari kalorimeternya sendiri, dia juga terdapat kalornya, yaitu kalorimeter. Kalorimeter ya, sama dengan 0 ya. Jadi, nah, kan kita tahu ya, di dalam tekanan tetap, kalor reaksi ini atau pada kondisi tekanan tetap, kalor reaksi itu merupakan delta H ya. Kalau reaksi itu bisa kita ganti sebagai delta H atau perubahan entalpi. Jadi dalam kondisi tekanan tetap, P tetap, kalau reaksi itu sama saja dengan delta H-nya atau perubahan entalpinya ya. Sehingga kalau reaksi ini kita bisa ganti dengan delta H. Oke. Nah, ini kalau kita pindahkan ya, kilarutan dan kalorimeternya ke sebelah kanan, ke ruas yang berlawanan, itu jadinya adalah minus, gitu ya, kilarutan ditambah
kikalorimeter. Kalorimeter ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya di dalam sistem kalorimeter ini, kalau kalian mau mencari delta H atau perubahan entalpi, kalian tinggal menggunakan persamaan ini sobat ya. Jadi minus Q larutan ya, minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, apa sih Q larutan? Gimana cara nyarinya dan Q kalorimeter? Nanti setelah ini kita akan bahas. Oke, sekarang kita bahas dari Q larutan dulu ya, atau kalor larutan. Jadi Q larutan itu adalah kalor yang terdapat ya dari si larutannya yang mengalami nanti perubahan suhu, bisa naik bisa turun gitu ya. Cara mencarinya ini sederhana saja. Q larutan menggunakan persamaan MC delta T. M dikali C dikali delta T ya, seperti ini. Nah, di SMP kalian juga sudah mendapatkan persamaan ini ya untuk mencari kalor suatu zat. Nah, jadi M-nya adalah massa ya, saya tulis lagi. M-nya di sini adalah massa. Biasanya adalah massa larutan atau massa air. Massa air. Oke, ya, nanti biasanya dalam kalorimeter itu kan nanti ditambahkan si larutan ya untuk melihat kenaikan dan penurunan suhunya. Nah, satuannya bisa gram, bisa kilogram. Jadi bisa gram, ya, gram atau kilogram. Ini semua tergantung dari kalor jenisnya. Ya, nanti kalian lihat lagi kalor jenisnya satuannya apa. Nah, kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu simbolnya adalah si C ini ya. C itu kalor jenis larutan atau kalor jenis air. Tuh ya, dimana satuannya dia adalah satuan umumnya adalah joule, ya kalau di kimia joule per gram per derajat Celcius seperti ini, ya. Oke, delta T-nya ya, delta T pasti berhubungan dengan temperatur, yaitu perubahan suhunya. Perubahan suhu. Oke ya, bisa Kelvin, bisa juga derajat Celcius, jadi lagi-lagi tergantung kalor jenis. Atau sebenarnya kalau delta atau perubahan sama aja ya, antara Kelvin dan Celcius sama aja karena dia selisih gitu ya. Oke, itu adalah Q larutannya. Nah, gimana cara mencari Q kalorimeternya? Q kalorimeter itu cara mencarinya adalah C besar dikali delta T. Ya, jadi beda dikit dengan yang Q larutan. Kalau Q larutannya pakai M dan C-nya adalah C kecil. Nah, kalau ini C-nya adalah C besar. Nah, bedanya apa? Kalau C kecil tadi kalor jenis, ya kalor jenis larutan atau kalor jenis air, C besar adalah kapasitas kalorimeter. Kapasitas kalorimeter. Ya, kapasitas kalorimeter yang satuannya adalah joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin gitu ya. Nah, delta T-nya seperti biasa itu adalah perubahan suhu. Nah, jadi kalau dari sini ya misalkan bisa saja kapasitas kalorimeternya itu diketahui dalam persoalan. Berarti kalau diketahui artinya kapasitas kalor atau kalor kalorimeternya terlibat dari reaksi itu, terlibat dalam reaksi. Kalau itu diketahui berarti kalian harus mencari Q kalorimeter. Tapi kalau tidak diketahui kapasitas kalornya, kalian cukup mencari MC delta T ya. Kan jadi tadi delta H itu sama dengan minus dari Q larutannya. Q larutan berarti MC delta T. Oke, ditambah kapasitas kalorimeternya. C besar kali delta T. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa saja mentotalkan ya, menjumlahkan kedua-duanya antara kalor larutan dengan kalor kalorimeter. Kalau misalkan diketahui kapasitas kalornya. Tapi kalau tidak diketahui kapasitas kalornya, kalian cukup mencari kalor larutannya saja. Oke ya, seperti itu. Nah, biasanya dalam persoalan kita mau mencarinya adalah perubahan entalpi molar ya, atau entalpi molar yang dimana entalpi molar ini satuannya itu berbeda dengan delta H yang biasa. Kalau delta H di sini satuannya adalah joule atau kilojoule. Tapi entalpi molar di sini ini satuannya adalah
Joule per mol atau kilojoule per mol. Artinya delta H-nya harus dibagi dengan molnya atau kalornya harus dibagi dengan molnya. Sehingga kita mendapatkan persamaan delta H molar ya, entalpi molar delta H itu sama dengan ya, minus Q ya, minus Q. Q-nya berarti di sini bisa Q larutan ditambah Q kalorimeter oke, dibagi dengan molnya. Dibagi dengan molnya ya. Jadi seperti ini. Delta H minus Q larutan ditambah Q kalorimeter dibagi dengan molnya. Nah, molnya jangan lupa ya, konsep mol cara mencarinya adalah gram per mr. Nah, nanti ada massa di sana. Massanya adalah sesuai dengan jenis delta H-nya. Kalau misalkan delta H-nya ada delta H pembakaran metana, berarti massa untuk mencari molnya adalah massa metana. Jadi gram di sini di mol itu sama dengan atau sesuai dengan perubahan entalpinya ya. Jadi dengan kata lain, untuk menentukan nilai perubahan entalpi ya dengan cara kalorimeter, kalian cukup masukkan persamaan ini. Delta H sama dengan minus dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter dibagi dengan mol. Sahabat Edson, untuk lebih memahami menentukan delta H dengan cara kalorimeter, kita akan mengerjakan soal berikut ini, yaitu soal SBMPTN 2017 kode 101. Perhatikan persamaan reaksi termokimia berikut. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O, delta H-nya sama dengan minus 58 kJ. Dalam kalorimeter yang mempunyai kapasitas kalor 900 Joule per Kelvin, dicampurkan 250 ml HCl 0,4 molar dengan 250 ml NaOH 0,4 molar. Temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 27 derajat menjadi 29 derajat Celcius. Massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter, maka kalor jenis larutan dalam Joule per gram derajat Celcius adalah titik-titik. Oke, jadi pertanyaan di sini adalah kalor jenis larutannya itu berapa? Nah, di sini pertama kita tulis dulu data-data pada soal supaya mempermudah kita dalam mengerjakan pembahasannya. Oke. Di sini diketahui delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah min 58 kJ. Oke. Dan dia bilang kapasitas kalornya, ya kapasitas kalor itu simbolnya adalah C besar sama dengan 900 Joule per Kelvin. Oke. Nah, selanjutnya di situ diketahui ada 250 ml HCl 0,4 molar. Oke, selanjutnya ini dicampurkan dengan 250 ml NaOH 0,4 molar. Temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 27 menjadi 29. Artinya perubahan suhu yang terjadi atau delta T itu 29 dikurang 27. Berarti sama dengan 2 derajat Celcius. Oke, massa jenis larutannya yaitu Rho sama dengan 1 gram per mililiter. Oke, yang ditanya adalah kalor jenis. Kalor jenis itu simbolnya adalah C kecil. Oke, kalor jenis ya. Oke, jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, diketahui delta H, kemudian diketahui lagi kapasitas kalor, dan ada hubungannya juga dengan kalor jenis, kalian langsung ingat-ingat persamaan kalorimeter ya, yaitu delta H sama dengan min Q per mol. Nah, pokoknya langsung ingat atau langsung sambungkan ke persamaan ini. Delta H sama dengan min Q per mol. Ya, di mana nanti Q-nya ini ya, Q-nya ini adalah Q total ya sobat ya. Karena di sini diketahui kapasitas kalorimeternya yaitu C besar. Artinya Q-nya itu nanti kalian carinya dengan menggunakan MC delta T yaitu Q larutan ditambahkan dengan kapasitas kalorimeter dikali delta T juga. Nah, yang ditanyakan adalah si kalor jenisnya ya, ini yang ditanyakan. Nah, artinya kalau kita mau mencari ini, kita butuh Q-nya, kalor dari kalor totalnya gitu ya, kalor sistemnya, kalor total. Nah, kalor total ini dapatnya dari mana ya? Dari persamaan ini
ya nggak? Dari persamaan ini, cara mencarinya kan berarti Q yang di sini itu sama dengan minus delta H dikali molnya. Oke ya. Nah, artinya kalau kita mau mencari Q, kita butuh mol dari reaksi ini. Ya, mol dari reaksi ini. Delta H-nya sudah ada, yaitu min 58 kJ. Tapi molnya itu belum ada. Molnya dari mana? Molnya adalah kalian reaksikan antara si HCl dengan NaOH. Nah, kita cari ini dulu. Caranya kita reaksiin HCl ditambah NaOH itu kan menjadi NaCl plus H2O. Oke. Menggunakan stoikiometri. Jadi data yang ada pada zat tersebut kita letakkan di bawahnya. Di sini HCl-nya ada 250 ml dikali 0,4 molar. Kenapa dikali? Karena kita mau mencari mol. Mol itu di dalam konsep mol kan sama dengan molaritas kali volume. Selain gram per mr, ya kan? Nah, ini sudah ada molaritas dan ini sudah ada volumenya. Kalian kaliin aja. Nggak apa-apa, jadi ini adalah volumenya mililiter, biasanya kan volumenya liter. Nanti tinggal satuannya kita ubah aja. Ini satuannya berarti nanti hasilnya adalah milimol. Sementara yang di NaOH, kalian juga letakkan di bawahnya 250 ml, itu dikali 0,4 molar juga, ya. Oke? Kalian kerjakan perkalian antara 250 dikali 0,4 ini ya, untuk mencari molnya. Oke, berarti 250 dikali 0,4 ini adalah 100. Oke, satuannya ini adalah satuan milimol, karena mililiter. Nah, ini juga NaOH 250 dikali 0,4 itu juga 100 milimol. Oke, 100 milimol. Oke ya, dari sini kalian harus ingat konsep stoikiometri. Kalau ada dua data diketahui pada reaktan, ini kan reaktan, terus ada 2 mol yang diketahui, berarti reaksi ini berjalan tidak sempurna atau gunakan konsep mula-mula reaksi sisa. Ya, intinya gunakan konsep mula-mula reaksi sisa. Ya, kalau ada dua data pada reaktannya. Ya, supaya kita ketahuan nanti di mana atau siapa sebagai reaksi pembatasnya dan kita mendapatkan mol produknya. Jadi intinya gini sobat, mol yang kalian cari di sini itu adalah molnya siapa? Molnya produknya, yaitu molnya si NaCl. Oke ya, jadi itu yang kita cari. Oke, di sini 100 siapa yang jadi reaksi pembatas? Pastinya yang mol per koefisien terkecil ya. Di sini sama-sama 100, koefisiennya sama-sama 1, berarti sama saja. Kedua-duanya bisa menjadi reaksi pembatas. Berarti kalian turunin aja salah satu, ini 100, yang lainnya tinggal perbandingan koefisien. Kebetulan koefisiennya sama semua, 1, 1, 1, 1. Kalau koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. Berarti di sini juga 100, di sini juga 100, di sini juga 100 ya. Oke, ini mula-mulanya belum ada karena dia sebagai produk. Oke, sebelah kiri kalian kurangin, sebelah kanan kalian tambahin. Di sini habis di sini menghasilkan 100 milimol dari si NaCl ya. Oke, yang kita mau cari ingat molnya NaCl, berarti saya tulis lagi di sini milimol dari NaCl itu adalah 100. NaCl sama dengan 100. Kalau kita mau cari molnya, berarti kan kalian tinggal bagi dengan 1000. 100 dibagi 1000. Yaitu berapa? Sama dengan 0,1 mol. Oke, mol inilah yang nantinya kalian gunakan untuk mencari Q-nya. Oke, berarti dilanjutkan mencari Q-nya. Oke, minus delta H dikali molnya. Delta H yang diketahui adalah minus 58 kJ. Minus 58 kJ. Oke, kilojoule gitu ya. Ini dikali 0,1 mol. Oke, berarti di sini jadi minus 5,8 kilojoule. Itu aja ya, 5,8 kilojoule. Nah, ini bisa kita ubah unitnya menjadi joule, artinya kita ubah menjadi minus 5,8. Oke, kilojoule dijadiin joule berarti dikali 1000. Dikali 1000 berarti minus, oke, minus ketemu minus ya tadi ya di sini ya. Delta H-nya kan dia negatif ya. Oke, delta H-nya negatif, berarti di sini jadi positif ya, karena minus ketemu minus. Oke, berarti di sini 5.800 joule. Karena kita rubah menjadi joule ya. Oke, tadi delta H satuannya kilojoule per mol.
Di sini juga kilojoule per mol, sehingga nanti molnya dicoret, jadinya satuannya jadi kilojoule, seperti itu. Oke, dapat kalian 5.800 joule. Dari sini diapain? Dari sini kalian gunakan persamaan ini. Ya, untuk mencari si kalor jenisnya. Oke, saya tulis lagi. Q-nya sama dengan MC delta T ditambah C besar kali delta T. Oke ya. Q-nya adalah 5.800. M-nya, nah M-nya di sini apa sih? M-nya adalah massa. Massanya adalah massa larutan. Nah, massa larutannya dari mana? Nah, lihat di sini. Massa larutan itu adalah kalau bentuknya reaksi seperti ini, itu kalian tinggal totalin volume pada reaktannya, ya. 250 ditambah 250. 250 ditambah 250 artinya 500 ml. Oke, berarti massa larutannya adalah 500 ml. Di mana ini nanti kan kita convert, ya, kita konversi menjadi gram, ya. Konversinya gimana? Ini massa jenisnya 1 gram per mililiter. Artinya, mililiter itu sama dengan gramnya. Jadi, kalau di sini massa larutannya 500 ml, berarti sama dengan 500 gram. Oke ya, jadi sudah tahu ya, mencari massa larutan, kalian tinggal menghitung total volume pada reaktan. Oke, 500 gram, di sini kalian masukkan 500 gram, dikali C-nya, delta T-nya adalah berapa? Delta T-nya adalah 2 derajat, oke, 2 derajat, ditambah kapasitas kalorimeternya C besar, ingat, itu 900 dikali delta T lagi, yaitu delta T-nya adalah 2. Oke ya, di sini 5.800 sama dengan 1000 C ditambah 1.800. 5.800 ini tetap di sini, 1.800-nya kita pindahkan ya ke ruas yang berlawanan, berarti 5.800 dikurang 1.800 itu adalah 4.000. 4.000. Oke, sama dengan 1000 C. Oke, di sini tinggal kalian bagi aja. 4.000 dibagi dengan 1.000. Jadi berapa? 4.000 dibagi 1.000 itu sama dengan 4 ya. 4 Joule per gram derajat Celcius ya. Kalau kita lihat di opsinya itu kan jawabannya adalah yang 4, yaitu yang B gitu ya. Oke, jadi di sini ingat kalau mencari delta H dengan menggunakan cara kalorimeter, kalian gunakan konsep delta H sama dengan min Q per mol ya. Seperti itu. Q-nya kalian uraikan lagi menjadi MC delta T ditambah C besar kali delta T. Tadi ingat juga mencari massa ya. Itu kalau dalam suatu reaksi seperti ini, itu massanya sama dengan volume total dari larutannya ya. Jadi seperti itu mencari perubahan entalpi dengan cara kalorimeter. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai menentukan delta H dengan kalorimeter. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!